sadar kamera ini ya hantunya. Misalnya ada sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Ini bisa dipastikan settingan. Banyak yang menginginkan tuh konten yang seperti ini kan, yang kelihatan hantunya, yang benda tuh bergerak sendiri. Justru yang seperti ini yang akan menarik dan di situ akan banyak viewer. Meskipun benda tuh tadinya tidak ada, terus lantas ada di situ, ditarik kayak ilmu itu ya. Berarti ada trik-triknya sendiri. Ada triknya, ada. Tempat itu ada penunggunya, itu biasanya Jangan mau dibodohi dengan konten-konten yang bersifat menjual keindahan. Dan lebih bijak lagi melihat konten-konten mana yang settingan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, malam ini kita akan membahas konten yang lagi viral pada saat ini, yang banyak di sosial media yang lagi viral. Contohnya seperti apa aja Kang Dominik? yang lagi viral ya? Banyak sih. Ini maksudnya yang viral yang gimana nih? Kan gini kan, banyak tuh dilihat di sosmed tuh kayak ada penampakan tuh terlihat jelas banget. Itu kira-kira menurut Kang Dominik sendiri itu ada unsur settingan atau real? Yang dimaksud Kang Dodi viral itu konten-konten horor mas. Banyak sekali. Soalnya kan memang di era serba media sosial atau di era yang masa kini ini kan semua itu berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang menurut pemirsa ini menarik. Jadi konten viral di sini tuh sebenarnya banyak Kang Dodi. Nah, memang salah satunya adalah konten-konten yang berbau horor, berbau mistis atau berbau spiritual. Iya. Nah, yang dimaksud Kang Dodi ini tadi yang menampilkan hantu ini di sosial media ini banyak banget kan ya? Ya. Saya melihat di beberapa aplikasi media sosial, saya tidak perlu menyebutkan namanya, itu memang lagi viral. Jadi dia menampilkan semacam konten horor yang di situ penampakannya itu jelas banget. Ya. Bahkan durasinya sangat lama kan? Betul, durasinya sangat lama dan ini kayak sadar kamera. Jadi memang misalnya penampakannya di situ ya kameranya tuh sudah pasti menghadapnya di situ. Ya. Jadi kayak istilahnya tuh sadar kamera. Yang sadar kamera ini ya hantunya. Nah itu lagi viral banget. Yang kedua ada yang modelnya live streaming, tapi di situ juga menampilkan sosok hantunya itu atau makhluk astralnya tuh dengan durasi yang lama. Bahkan saya sempat lihat tuh bisa dipegang kan? Ya betul, ada yang bisa dipegang, lalu dikerjain. Kami tidak membahas untuk siapa pembuatnya atau kita menyudutkan salah satu konten kreatornya, enggak Kang ya. Kita hanya mengedukasi pemirsa semua di sana supaya pemirsa atau sahabat Joy ini tahu mana yang real dan mana yang tidak. Dan ini bagian dari tujuan konten Joy, salah satunya untuk memberikan pemahaman ke pemirsa supaya pemirsa ini mengetahui kan mana yang settingan dan yang mana yang tidak, mana yang di situ hanya sekedar hiburan dan mana yang di situ bersifat mengedukasi. Untuk cara membedakannya kan, bagaimana nih? Saya sebagai pelaku spiritual, bahkan beberapa teman yang memiliki kemampuan lebih, terutama untuk kewaskitaan di penglihatan, atau mereka yang memiliki kemampuan multidimensional bisa melihat makhluk astral. Nah ini pengalaman teman-teman ketika dia mengerti atau mengetahui atau melihat makhluk astral ini, itu kalau dilihat pakai mata batin kan, itu memang bisa lama, dalam arti bisa sampai durasinya menitan. Tapi ketika itu diaplikasikan di alat semacam kamera atau kamera HP, handphone dari handphone itu setahu saya nih Kak, hanya berapa detik saja, atau bahkan ada yang hanya sepersekian detik, itu yang real. Tapi kalau lebih dari misalnya ada sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya, ini bisa dipastikan settingan, apalagi ada beberapa konten tuh yang seperti ini Kang. Jadi ketika ini ada penampakan, ini orangnya ini
konten atau konten kreatornya ini seolah dia tidak tahu, dia tertidur, dia duduk gitu terus ini muncul, terus nanti pergi lagi, terus dari sini juga muncul, pergi lagi. Kalau nggak itu nanti ada benda itu kan itu bergerak sendiri. Jadi gerakannya pun juga semacam kayak ada talinya, jadi kayak ada talinya, cuman kameranya jarak jauh, jadi tidak akan kelihatan talinya itu. Terus nanti tahu-tahu konten kreator ini terbangun gitu karena bendanya ini bergerak. Nah, ini bisa dianalisa. Misalnya pemirsa ini benar-benar bisa membedakan, itu harusnya yang pertama itu dari segi kameranya itu. Jadi kamera ini yang jarak jauh nih, semacam CCTV atau mungkin kamera yang dipasang dari jarak jauh itu, itu seolah-olah dia sudah tahu nanti hantunya tuh bakalannya di sini. Jadi tidak mungkin di sisi buta kamera. Nah, pasti di berlawanan ya. Iya, nah ini sudah pasti kontennya settingan ini. Terus bendanya tuh yang bergerak itu juga sudah tersut kamera ini. Tidak mungkin yang bergerak tuh benda yang di kamera buta sini, yang sisi buta kamera itu. Nah, itu membuktikan bahwa konten ini tidak real, itu settingan. Nah, untuk tujuannya sendiri, ketika konten kreator ini memiliki tujuan untuk menghibur atau dalam arti dia untuk mengumpulkan cuan atau mengumpulkan dana demi mengejar uang atau mengejar konten, itu menurut saya sah ya. Tapi kembali lagi untuk pemirsa di Indonesia ini pada umumnya atau mungkin sahabat-sahabat Joy juga di sana, banyak yang menginginkan tuh konten yang seperti ini kan, yang kelihatan hantunya, yang benda tuh bergerak sendiri. Justru yang seperti ini yang akan menarik dan di situ akan banyak viewer, banyak yang like seperti itu kan. Orang tuh justru berlomba-lomba menonton konten-konten yang menurut saya hiburan dalam tanda kutip ya. Tapi bagi saya sendiri, saya tidak akan membuat konten seperti ini menurut saya ya. Ini bagi Joy atau mungkin bagi sahabat di luar sana yang perlu diketahui bahwa Joy ini kontennya konten real. Kita tidak pernah membuat settingan, bahkan menampakkan hantunya atau semacamnya. Andaikan itu ada, kalau di konten Joy itu rata-rata hanya sekedar suara kan. Jadi kayak intensitasnya tuh berupa gerakan atau mungkin lemparan benda-benda asing itu yang pernah terjadi. Tapi kalau penampakan tuh hampir tidak ada, karena hanya bisa dilihat mata batin. Saya juga sudah mengaplikasikan dalam bendanya ini kan, seperti kamera handphone atau kamera ini stand itu juga sudah kami proses melalui ritual blessing juga. Jadi kita doakan supaya dia lebih peka untuk menampilkan sesuatu yang bersifat intensitas atau penampakan. Tapi sejauh ini tetap kita tidak menemukan yang benar-benar berupa penampakan. Rata-rata hanya ops atau mungkin benda jatuh dan semacamnya. Jadi apa adanya kan ya? Ya betul, kita tidak ada settingan dan kita sebenarnya gini kan, namanya konten tuh ya tujuannya untuk dilihat supaya banyak viewer. Tapi kita tidak mau hanya gara-gara kita mendapat banyak viewer, mendapat komen, like, tapi dengan cara yang menurut saya itu justru tidak mengedukasi. Karena justru ini ada unsur pembodohan menurut saya. Ada unsur pembodohan. Jadi untuk sahabat Joy di luar sana jangan sampai terkecoh bahwa konten-konten yang bersifat menarik di situ kelihatan hantunya atau kelihatan intensitasnya. Dan itu penarikan benda bisa jadi kan? Bisa jadi penarikan benda itu juga ada triknya kan. Jadi memang ada yang real, tapi yang saya lihat di sini sekitar 80% itu juga settingan. Meskipun benda itu tadinya tidak ada, terus lantas ada di situ, ditarik kayak ilmu itu ya. Berarti ada trik-triknya sendiri. Ada triknya. Nah ini kita seperti sulatan kan ya? Iya sama seperti itu. Jadi kita tidak mau konten yang seperti itu hanya demi mengejar cuan atau mengejar viewer yang banyak. Kita mengorbankan nilai-nilai spiritual yang murni. Nah ini saya tidak mau seperti itu kan. Dan di sana juga ada yang namanya settingan real tapi settingan. Nah ini yang agak membingungkan ya. Ini agak membingungkan ini. Contohnya seperti apa ini kan? Jadi gini kan. Saya pribadi ini penasaran dengan suatu ketika tuh saya punya teman. Ya sebenarnya nggak terlalu akrab juga ya. Intinya saya kenal dia itu, hanya sekedar kenal. Nah ketika dia mau konten
Nah, karena dia ini juga orang spiritual, dia juga memiliki banyak teman pendamping atau teman imajiner, atau mungkin semacam jin atau khodam. Nah, dia ini sengaja mengambil khodamnya atau memperkerjakan atau minta tolong, minta bantu jinnya atau khodamnya itu untuk menampilkan intensitasnya. Jadi memang dia benar-benar di ruangan kosong gitu, di ruangan kosong dia ngonten situ. Lalu memang di situ ada pergerakan, kayak penampakan sepersekian detik gitu, lalu ada lemparan benda itu real, memang real. Tapi yang melempar ini sebenarnya juga sahabat-sahabat dia sendiri, bukan dari tempat itu sendiri. Bukan dari tempat yang memang ini katanya angker, enggak. Memang disetting supaya sahabat-sahabatnya ini yang membantu dia. Nah, itu memang benar sih kalau dilihat tuh dianalisa secara gambar itu memang benar, ini bukan settingan, ini real nih, gerakannya real, bahkan penampakannya sepersekian detik itu memang real. Oh ya, ini real benar-benar makhluk astral. Cuman yang di sini yang disetting adalah yang membuat intensitasnya ini atau yang melakukannya ini adalah teman-teman dia sendiri, teman-teman imajinernya, bahkan jin khodamnya dia ini yang bekerja. Kalau untuk membedakan sendiri kan antara tempat itu benar-benar angker sama ini teman-temannya yang kodam-kodamnya tadi yang bikin ulah ya. Nah, ini menarik kan, pertanyaannya Kang Dodi ini sangat menarik. Contohnya gini kan, saya pernah melihat di salah satu platform terkenal juga, di sana juga menampilkan banyak potongan-potongan video. Ada juga yang kalau malam itu dia live streaming kan. Nah, ini yang saya lihat ketika ada live streaming dari salah satu konten kreator. Itu dia masuk ke ruangan gitu kan, ke ruangan kosong itu. Di situ ada pergerakan, juga ada penampakan. Cuman bedanya gini, kalau real di situ dari penghuninya situ itu biasanya enggak sesering atau tidak banyak banget. Nah, tapi kalau live streaming yang saya lihat di salah satu platform atau aplikasi konten kreator ini, nah ini banyak kan. Jadi tiap berapa menit itu ada lagi, tiap berapa menit ada lagi. Dan itu ramai banget. Di satu ruangan pindah ke kamar mandi ada intensitas, ke sana ada intensitas, di sini ada intensitas. Jadi dalam satu live streaming 1 jam itu bisa dibilang sampai puluhan intensitas atau bahkan ratusan intensitas, dari pergerakan, pergeseran, bahkan lemparan atau penampakan itu banyak banget. Nah, ini jelas disetting ya. Kalau murni di situ memang ada penunggunya atau mungkin dari makhluk astral yang ada di situ, itu biasanya juga memang ada gangguan, cuman tidak sesering itu kan. Hanya selang waktu setengah jam, 1 jam itu baru ada lagi. Dan itu nanti langsung nyerang ke tubuh biasanya. Langsung nyerang ke tubuh biasanya. Padahal dimanapun tempatnya itu pasti ada penunggunya ya kan? Pasti ada. Jadi bedanya antara yang disetting dan yang enggak itu dari intensitasnya kelihatan, sering enggaknya itu. Yang kedua, kalau memang itu bukan settingan biasanya langsung nyerang ke tubuh. Kalau yang ini enggak, yang restrem itu hanya sekedar ngagetin gitu, penampakan terus pergerakan benda gitu, dok ngagetin istilahnya. Sering sampai menyerang. Kasih kejutan lah. Betul. Tapi kalau yang benar-benar tempat itu ada penunggunya, itu biasanya benturan kan? Langsung dengan tubuh. Yang keduanya intensitasnya tidak akan seramai itu. Justru nanti ketika sudah konten atau sudah penelusuran itu biasanya baru terjadi. Kadang tuh di rumah tuh baru ada teror semacam itu, lalu merasuki atau penyerangan tuh justru setelah konten biasanya gitu. Nah, itu yang real. Tapi ini enggak. Ketika kontennya selesai sudah tidak ada intensitas lagi, tidak ada gangguan lagi. Sudah bisa dibedakan seperti itu. Iya. Mungkin salah satu contohnya waktu kita kemarin konten di Kudus itu kan ya. Itu kan kalau nggak salah di rumah Niti Smito atau di museum Niti Smito ya. Oh, sehabis di museum kan itu? Itu kan sehabis kita konten di situ rame-rame itu satu tim malamnya kan kesakitan semua ya kan. Inilah yang dimaksud konten real. Dalam arti untuk gangguan-gangguan yang bersifat astral itu tidak langsung di tempatnya saja. Kadang setelah kita konten, seperti waktu kita di museum Niti Smito itu, malah ngikut sampai kita di penginapan. Jadi ketika di penginapan baru ada serangan, kita baru sakit-sakit semua kan badannya itu.
Kalau untuk konten-konten yang settingan tuh enggak ya, mungkin ada intensitas atau serangan sedikit tuh ya hanya waktu di situ. Setelah itu ya fan-fan aja. Besok dia masih live streaming lagi. Kalau kita kemarin kan sakit ya kita jeda dulu, istirahat dulu, rehat, pulihkan energi. Kita bahkan lakukan doa bersama ya kemarin, doa bersama, terus menetralisir tubuh, fit baru kita konten. Kalau ini enggak kan? Ini ada gangguan hari ini, besok live streaming lagi di jam yang sama ada gangguan lagi, besok ada lagi itu. Meskipun dia orangnya dikatakan berilmu tinggi atau kuat dan semacamnya, tidak akan seperti itu kan. Jadi kita tuh punya batasan untuk energi. Kita bukan dewa, bukan orang yang paling sakti itu, sebenarnya tidak seperti itu sih. Nah ini kalau yang settingan ya di sini serangan, besok lagi konten ada serangan, besok lagi tidak masalah. Dia super kuat dan tidak akan takut karena apa? Memang diri itu sudah disetting. Teman-teman dia sendiri yang ngerjain atau yang disuruh untuk melakukan intensitas, jadi dia tidak akan takut nih. Padahal kemarin tuh kalau nggak salah cuma 1 kali kan ada gangguan, pintunya sempat tertutup ya, keras sekali. Terus malamnya ya terjadi itu tadi serangan semua sakit fisik langsung ya. Ini salah satu contohnya ya sahabat J. Jadi memang kita harus jeli, jangan mau dibodohi dengan konten-konten yang bersifat menjual keindahan atau menjual kehebohan seperti yang langsung bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah ini hantunya kelihatan, cewek wah cantik banget. Ada yang konyol lagi kan ketika live streaming tuh kita kuntinya cewek cantik itu dibuka sampai kelihatan celana dalamnya. Jadi saya nggak bisa membayangkan di sini hantu yang bersifat makhluk astral, di situ energi, gumpalan energi sebenarnya. Itu terbentuk bisa menjadi terbentuk sosok kunti atau membentuk padat seperti sosok kunti itu karena manifestasi dari pikiran kita. Tapi di sini enggak kan bisa dilucutin, bahkan pakai celana dalam, pakai BH. Yang konyolnya lagi, ini konten kreatornya itu jadi sangi akhirnya. Dia datang lalu dilepas BH-nya, terus dipakein lagi dan dikerjain lah intinya. Tapi penontonnya itu juga banyak ini loh kan. Banyak. Bahkan ketika ada komen, betul. Ketika ada komen, ini settingan, itu justru ditantang dia. Kalau tidak percaya datang sini, ayo ikut konten. Nah ini malah dia menantang itu kan. Jadi lucu ini. Aku lihat itu ya, lihat di beberapa aplikasi itu, aplikasi video itu. Saya ketawa sendiri nih. Ya untuk hiburan oke lah. Mungkin masyarakat Indonesia memang butuh hiburan yang seperti ini ya, yang seperti ini. Tapi sekali lagi, kalau untuk mengedukasi itu sangat bertentangan, apalagi dengan nilai-nilai spiritual. Jadi banyak mindset dari orang awam akan tersetting di situ akhirnya. Jadi yang namanya hantu itu ya kunti, ya pocong, mungkin hanya itu. Karena dari kecil mungkin atau dari masa masih kanak-kanak itu sudah didoktrin dengan film-film yang berbau horor yang di situ menampilkan sosok kunti, sosok pocong gitu. Jadi mindset itu sampai dewasa akhirnya yang namanya hantu itu ya kunti, pocong itu. Kalau orang luar negeri ke sini tidak akan tahu namanya pocong, itu tidak akan tahu. Karena di sana nggak ada. Ada pocong di sana itu. Jadi itu asli dan murni manifestasi dari pikiran manusia. Jadi kalau dilihat dari sebenarnya, sosok sebenarnya itu kan ya, yang namanya makhluk astral itu berupa gumpalan energi. Jadi itu bisa berbentuk seperti asap atau pasir atau gumpalan-gumpalan hitam. Nah, kenapa kok bisa terbentuk memadat dan menjadi sesosok kunti misalnya? Yaitu karena manifestasi pikiran ketika ada frekuensi sekian, gumpalan energi yang frekuensinya sekian, ini otak kita langsung menganalisa bahwa ini pocong. Nanti ketika ada frekuensi yang berbeda, kita menganalisa ini kunti. Nah, ini genderuwo, dan lain sebagainya, dan semacamnya. Dari kesimpulan tentang yang kita bicarakan tadi kan, konten viral berapa kan? Ya untuk pemirsa Joy atau untuk penggemar setianya Joy, jadilah pemirsa atau penonton yang bijak. Jadi jangan mau dibodohi dengan viralnya konten-konten yang berbau settingan ya, berbau settingan. Horor settingan. Sudah horor settingan lagi. Nah, jangan mau dibodohi dengan konten-konten seperti itu. Jadi bijaklah dalam menonton sebuah tayangan atau konten. Karena apa? Kalau kita tuh terlalu lama, otak kita
dirasuki atau dicemari dengan konten-konten yang seperti ini, nanti merusak mental dan spiritual kita kan. Akhirnya malah halu kan ya. Nah ya terjadi nanti fantasi dan kehaluan. Jadi gunakanlah data kalian dengan baik ya, karena nonton itu juga gratis. Jadi kalau nonton itu tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai kebaikannya atau nilai spiritual yang benar, lebih baik tidak usah. Kalau hanya sekedar hiburan ya tidak apa-apa lah, sekali dua kali tidak masalah. Tapi jangan keterusan, nanti kecanduan nonton konten-konten yang di situ berbau settingan. Bahkan ada beberapa konten kreator yang sudah terkenal nih Kang, itu juga menampilkan beberapa kelebihannya dengan mempertontonkan ini ilmunya dia, tenaga dalamnya dia, semacam prana dan macamnya kan ya, untuk membenturkan energinya ini dengan energi astral. Nah itu juga ada yang settingan juga. Tapi sebenarnya memang ada kan, dalam arti ilmu itu memang ada, keilmuan itu memang ada. Jadi namanya energi prana suatu tubuh atau manusia itu memiliki sebenarnya energi prana. Tinggal kita bisa mengaktifkan itu atau enggak. Karena mengaktifkan itu juga tidak gampang. Itu juga ada tata cara dan ritualnya juga. Nah dimaksud ritual di sini bukan ritual dengan konotasi negatif ya. Yang dimaksud ritual tuh mungkin orang awam tuh wah ini mesti musyrik atau semacamnya itu ya. Nah di sini yang namanya ritual tuh kalau di luar sana tuh seremoni atau upacara adat atau tata cara keagamaan itu ya juga ritual namanya sama. Kalau diartikan itu sama, tata cara keagamaan atau seremoni atau ritual itu sama artinya. Nah, jadi memang ada tata caranya sendiri kan, enggak asal-asalan gitu loh kan. Untuk mengaktifkan cakra, mengaktifkan prana kita tidak asal-asalan. Hanya sekedar kita tekun berdoa terus kita punya ilmu, tidak seperti itu. Kalau hanya tekun berdoa kita berilmu ya semua orang bisa melakukan itu. Ada triknya. Jadi kalau pengen memiliki keilmuan seperti itu, carilah guru yang tepat. Kalau tidak, kamu belajarlah dari alam. Setidaknya untuk pemula ini menganalisa energi diri dulu lah, biar bisa membedakan mana sebenarnya yang bukan diri kita dan yang diri kita, terjadi diri kita. Ini bisa membedakan. Banyak nilai-nilai yang kita ambil dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih bijak lagi melihat konten-konten mana yang settingan atau tidak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.